Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Nasihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rayu. Selamat siang, Bapak. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah kondisi baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, Bapak, kira-kira apa tujuan kita hari ini? Saya sebagai coach dan Bapak sebagai coach. Apakah ada yang ingin Bapak sampaikan? Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Rayu sudah menerima saya untuk berdiskusi, untuk ngobrol lah seputar dengan masa pendidikan, tentu masa tugas saya sebagai seorang pengajar. Saya adalah guru yang mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi memang dari segi mata pelajaran Ibu, ya rata-rata survei menunjukkan bahwa bahasa Inggris itu tidak diminati lah, yang menjadi mata pelajaran momok di setiap jenjang. Khususnya kami yang di SMA. Jadi saya merasa setiap kelas saya ajar itu masih bersifat formalitas ya. Di anak-anak tuh terlihat betul dia hanya mengikuti karena memang ditentukan oleh kurikulum. Kalau boleh memilih mungkin mereka tidak memilih. Kalau anda cuma ada pilihan, ya, saya pun merasa yang saya ajarkan, kemudian sudah kurikulumnya panjang kan, teksnya banyak, harus cakapan, harus bicara bahasa Inggris. Nah kan mereka saja untuk menghafal 1-2 kalimat saja susah. Jadi saya berpikir kalau terus ini mengajar ya hanya pura-pura mengajar apa hasilnya. Ini Bu ya agak sedikit buntu saya putus asa gimana masa dari tahun ke tahun hanya formalitas. Dan saya mengajar, saya tahu bahwa yang saya ajar itu tidak bisa. Itu mungkin yang saya alami saat ini. Kira-kira Pak, apa yang menjadi kendala Pak ya? Kendala dalam anak-anak itu kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Kira-kira Bapak tahu tidak kendalanya apa? Saya punya pengalaman ketika pernah ngajar kursus, pernah juga ngajar di beberapa asrama. Mereka itu kalau kelihatan saya yang kursus mungkin karena mereka mengalami suka, kemudian memang dia termotivasi sehingga lebih mudah. Kalau yang di asrama itu karena mereka terikat dengan kewajiban. Dia harus menghafal kosakata sehingga rata anak asrama itu kalau diajak ngomong bahasa Inggris ya bisa. Meskipun dari kelas rendah sampai kelas atas. Mungkin saya harus ada program hafalan khusus mungkin untuk anak-anak SMA. Meskipun nanti tidak sekeras dengan seperti anak-anak di murid-murid di pesantren atau di asrama, tapi minimal punya program sehingga anak-anak itu punya modal barangkali untuk bicara di kelasnya. Ya angka-angka mungkin dari segi nama-nama yang mudah seperti buku, pena, pensil, masa anak-anak SMA aja dapat itu mungkin itu yang harus saya lakukan mungkin. Ya, dalam menghadapi situasi tersebut, bagaimana perasaan Pak Nasihin? Ya, saya tuh merasa ya kadang-kadang kecewa gitu gimana. Selain kita sebagai guru bisa memaksakan kamu harus hafal ya, harus nggak hafal nanti kamu gak naik kelas, nggak mungkin juga. Karena kalau ini diterapkan tentu satu kelas itu kalau anak 30 mungkin bisa hanya 5 orang yang bisa naik kelas. Kalau kita mau real seperti kodeksi yang harus ini, tapi kita coba terus turun-turun sehingga ya perasaan saya tentu ya secara guru kecewa, mengapa kok saya ini merasa nggak berhasil. Oh ya. Dan kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut supaya keberhasilan siswa dalam belajar bahasa Inggris itu bisa meningkat, apa kira-kira Pak? Kalau melihat dari pengalaman tadi, Ibu, saya tuh kalau melihat mengadopsi dari tadi saya pernah mengajar di asrama gitu, mereka diberi tugas agak menghafal kosakata. Kemudian saya juga nanti di kursus ternyata anak-anak itu kalau suka mereka mungkin lebih mudah. Sehingga bayangan saya berarti kita nanti akan membuat program selain memang ada program kurikulum seperti yang diberikan pemerintah, kita juga akan selipkan nanti tambahan sisipan program untuk menghafal kosakata
dengan mungkin kata-kata yang sederhana, yang mudah dihafal. Kemudian metodenya mungkin nanti apa? Mungkin nanti metode kayak video, mungkin nanti setelkan video, lagu-lagu. Ya lagu itu misalnya nanti lagu-lagu seperti kosakata kan. One, satu, two, dua, titik, nanti sehingga oh iya, oke ada acara itu. Jika dengan deskripsi itu masih terus menerus ada kosakata lu masuk, atau kami sebut di dalam bahasa Inggris itu ada vocabulary building ya. Jadi membangun kosakata. Itu mungkin meskipun nanti tidak masuk di agenda kurikulum, tapi itu harus saya selipkan. Kayaknya itu porsinya lebih besar porsinya nanti. Berapa nanti kalau mau 40 menit, saya ambil mungkin 10 menit untuk acara pemantapan kosakata sebelum dia masuk ke materi. Mungkin kayak itu yang mungkin yang saya ambil. Itu yang menjadi prioritas Pak ya? Iya. Prioritas utama. Karena saya merasa mengajar, ya hanya bisa-bisa saja pura. Kita sama aja anak, maaf bicara kalau anak itu tunarungu atau mungkin tunarungu tapi diajarkan mendengar musik kan tidak mungkin itu, atau anak yang disabilitas dilatih untuk berlari tidak mungkin. Sama ada anak-anak yang tidak buta kosakata diajar tentang teks yang panjangnya sangat 10 paragraf, itu sama aja dengan anak tadi, anak tidak punya kaki mampu ngomong nggak bicara, harus kita pura-pura melatih dia untuk berlari. Nah, kita menipu sendiri, makanya saya pikir ya harus berubah, ya harus biarpun nanti dianggap orang mungkin dari nol startnya, dari nol ke bawah kita turunnya nanti ada hasil. Anak kan nanti kelas 10 800 tahun nanti kalau dikit sebulan berapa nanti mungkin dihafal 500 kata atau mungkin kosakata dalam 1 tahun. Jadi kalau anak sudah hafal 1000 di kelas 10, nanti 1000 di kelas 11, 1000 di kelas 12, saya bayangkan kalau 3000 kosakata di kepala mereka, maka akan mudah mancing untuk ngomong hello, good morning, ya good morning. Ada ngapa ada good morning. How are you, masa nggak apa how are you. Kemudian ayo doing, kemana kamu pergi misalnya. Dan tidak mana, saya pikir begitu. Ya, jadi harus saya miliki. Bapak sudah menyusun rencana aksi, ada prioritasnya juga yang terus saya mau tanya komitmen Bapak supaya bisa terus meningkatkan minat anak dalam belajar bahasa Inggris tadi. Apa kira-kira komitmen yang harus Bapak penuhi? Baik, saya kira saya harus koordinasi dengan kawan-kawan MGMP bahasa Inggris itu. Saya akan koordinasi dengan MGMP. Saya susun programnya, sudah disusun untuk program hafalan ya, atau memorizing program untuk anak-anak SMA itu. Nanti sudah kita susun juga nanti kosakata yang harus dimiliki anak kelas 10 apa saja, nanti kelas 11 apa saja, sampai kelas apa saja. Nanti juga mungkin kami akan koordinasi juga dengan kepala sekolah untuk minta penguatan bahwa program ini harus menjadi perhatian dari pihak sekolah, seperti halnya di pesantren, mungkin di asrama, dan itu memang menjadi kewajiban. Kalau nanti di sekolah bisa diterapkan itu nanti akan lebih enak. Dan saya bertanggung jawab. Komitmen ini menjadi tugas moral saya sebagai seorang guru bahasa Inggris. Saya tidak akan membiarkan anak-anak belajar bahasa Inggris dari mungkin SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi sudah hampir 12 tahun belajar, tapi tidak bisa ngomong apapun. Itu kita sebagai guru tergerak, loh kok bisa di Indonesia ini kok anak-anak yang memang belajar formal itu bahkan sampai kuliah pun, tamat kuliah kalau diajak berbahasa Inggris ya agak alergi, agak gimana, agak ini masalah. Ternyata saya temukan, saya teliti, oh ini masalahnya di kosakata. Anak-anak tak masuk, dan saya siap ini melaksanakan ini, dan saya berkeyakinan kalau ini diterapkan secara bertahap, secara masif, akan banyak perubahan nanti di pembelajaran bahasa Inggris di sekolah kami pada khususnya. Oh, iya. Baik Bapak, kalau ditanya tujuan akhir yang kira-kira ingin dicapai, apa kira-kira Pak? Nanti kita ingin anak-anak di kelas itu, di kelas bahasa Inggris, enjoy. Oh ya. Oh, dia dengan pelajaran Pak ya. Kata-katanya sudah punya, kemudian kita pilih materi atau apa ini yang menarik, sehingga
Bahasa Inggris itu menjadi mapel yang enjoy, bukan mapel yang ditakti, Oh ya, mapel betul. yang orang seram semua ngeri dengan bahasa Inggris. Nanti masuk paling cerita, hello, good morning, how are you okay, misalnya. Cerita masalah apa, jalan-jalan, traveling, cerita masalah apa, anak udah enjoy lah. Karena bahasa itu kan bukan bukan beban, hanya komunikasi, hanya ngobrol, ada yang speaking, ada yang listening, mendengarkan, ada yang menulis, ada yang membalas dengan apa tulisan itu tidak harus apa jadi mapel yang aneh kalau orang serem dengan bahasa Inggris. Ditakuti yang dihindari, Pak ya. Ya, Ya, itu ya, harapan kami. ya, baik. Semoga nanti tercapai tujuannya, rencana aksinya bisa diterapkan dengan baik, Pak ya. Ya, Begitu terima kasih Bu. harapan kita bersama. Terima kasih sudah ngobrol Bu, sudah ngobrol nih. Biar Iya, saya makin mantap untuk melakukan aksi nyatanya ini. saya juga terima kasih Pak Nasihin sudah mau berbagi, melakukan refleksi bersama saya pada siang hari ini, Pak. Oke, Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? cukup sementara Bu. Ya, Cukup. kali Bu, Baik. Bu ada kegiatan lainnya. Iya, iya, ya. Nanti semoga aja di sekolah Pak Nasihin pelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan dan menyerukan, Pak ya. Ya, siap Dengan Bu. Amin. berkomitmen dengan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, mudah-mudahan ke depannya anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Inggris, Pak ya. Ya, Iya, kasih Bu iya. hubungannya. Oke, mungkin sekian dulu Pak ya. Ya, Coaching yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Nasihin. sama-sama Ibu. Ya, Saya yang makasih Bu. ya, sama-sama Pak. Dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Ya, selanjutnya refleksi Pak ya. Ya, silakan Ibu. Ya, sebentar Pak. Baik Pak Nasihin, kita sudah melakukan peran sebagai coaching dan Bapak sebagai coach pada siang hari ini. Selama kita melakukan percakapan berjalan sangat baik menurut saya. Bapak menceritakan kendala-kendala dan temuan-temuan yang Bapak alami di sekolah Bapak khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris begitu Pak ya? Ya. Betul Bu. Ya, memang tidak dapat dihindari penting nggak penting pelajaran itu memang harus diajarkan kepada anak Pak ya. Dengan strategi-strategi yang Bapak berikan tadi, mudah-mudahan bisa meningkatkan minat belajar anak ke depannya. Terus, dalam coaching dan coaching pada siang hari ini, yang berjalan sangat baik menurut saya, Pak. Untuk perbaikan ke depannya apa ya, mungkin kurang lama aja waktunya, Pak ya. Masih banyak sebenarnya, Pak ya, temuan kita yang mau didiskusikan dan ditingkatkan. Nah, yang ketiga itu untuk kondisi, alhamdulillah kita sama-sama fokus, kita sama-sama berusaha untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas lain. Jadi kehadiran kita penuh di sini, Pak, fokus. Dan untuk meningkatkan agar lebih baik, mungkin apa ya? Kedepannya itu tadi mungkin minta di luar tambahan waktu tadi mungkin Pak ya, mungkin bisa banyak bercerita lagi begitu maksudnya. Ya, Siap Ibu. terima kasih Pak Nasin, itulah refleksi dari saya. Silakan lanjutkan Pak. Baik, terima kasih Ibu Rahayu Dwi Saputri. Saya sangat sebagai coaching yang saya rasakan ketika mengikuti coaching bersama Ibu Rahayu, saya merasa rileks itu bercerita, saya merasa senang, merasa
kemudian plong, bahwa ternyata dengan bantuan Ibu Rahayu saya bisa menemukan bahwa persoalan-persoalan yang saya temukan itu ternyata solusinya itu ada pada yang sudah saya ketahui sendiri. Ini tadi dikuat oleh Ibu Rahayu bahwa saya harus menyusun kosakata yang lebih baik, lebih menarik, kemudian diprogramkan untuk anak-anak di bahasa Inggris. Itu mungkin saya sangat terima kasih pada Ibu Rahayu sudah membantu Sama-sama, saya, Pak. mendukung saya, menguatkan saya sehingga persoalan ini bisa saya cari solusinya, saya tetapkan solusinya untuk ke depan. Harapan saya tadi seperti yang Ibu Rahayu sampaikan bahwa bahasa Inggris ini menjadi mata pelajaran yang disukai anak-anak, Ya. bukan lagi dihindari, bahkan alergi atau bahkan dibenci oleh para murid sekolah saya khususnya dan di sekolah lain pada umumnya. Itu mungkin Ibu, karena saya atas nama guru yang Ibu bantu ucapkan terima kasih yang sebesarnya. Yang